Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niska Zahara dari Stikes Mitra Diguna Palembang, semester 4 Kaprodi D3 Keperawatan. Saya di sini sedikit ingin menjelaskan tentang konsep dasar penyakit fraktur. Fraktur adalah pemisahan atau patahnya tulang. Fraktur juga disebut sebagai retak atau patahnya tulang yang utuh dan terputusnya kontinuitas tulang. Kebanyakan fraktur diakibatkan trauma. Ada beberapa fraktur sekunder terhadap proses penyakit seperti osteoporosis yang menyebabkan fraktur yang patologis. Etiologi fraktur menurut Apley dan Solomon yang dapat menyebabkan fraktur adalah sebagai berikut. Yang pertama, traumatik, yaitu sebagian besar fraktur disebabkan oleh kekuatan yang tiba-tiba yang dapat berupa pukulan, penghancuran, penekukan, penarikan yang berlebihan. Bila terkena kekuatan langsung, tulang dapat patah pada tempat yang terkena dan jaringan lunaknya pun juga rusak. Yang kedua, kelelahan atau tekanan yang berulang-ulang. Retak dapat terjadi pada tulang seperti halnya pada logam dan benda lain. Akibat terkena berulang-ulang, keadaan ini paling banyak ditemukan pada tibia fibula. Paling banyak ditemukan terutama pada atlet atau penari. Yang ketiga, kelemahan dan abnormal pada tulang. Fraktur dapat terjadi pada tekanan yang normal jika tulang itu lemah atau tulang itu sangat rapuh. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis menurut Apley dan Solomon, manifestasi klinis ini yang muncul yang pertama yaitu kelemahan pada daerah fraktur, yang kedua nyeri bila ditekan atau bergerak, yang ketiga krevitasi, yang keempat deformitas, yang kelima perdarahan atau eksternal atau internal, dan yang keenam yaitu adalah shock. Patofisiologi. Apabila tulang hidup normal dan mendapat kekerasan yang cukup menyebabkan patah, maka sel-sel tulang akan mati. Perdarahan biasanya terjadi di sekitar tempat patah dan kedalaman jaringan lunak di sekitar tulang tersebut. Jaringan lunak biasanya juga mengalami kerusakan. Reaksi peradangan biasanya juga mengalami kerusakan. Sel-sel darah putih dan sel mati berakumulasi menyebabkan peningkatan aliran darah di tempat tersebut. Komplikasi fraktur. Menurut Henderson, Brunner, dan Sudar adalah shock, infeksi, nekrosis vaskular, malunion, non-union, delayed union, kerusakan arteri, sindroma kompartemen, dan sindroma embolik lemak. Penanganan fraktur yaitu mengembalikan posisi tulang ke posisi semula atau disebut reposisi. Mempertahankan posisi selama masa penyembuhan patah tulang atau disebut mobilisasi dengan cara mobilisasi seperti dengan pin, skrup, plat atau dan lain-lain. Adapun pencegahan pada fraktur, berikut ini tips dalam mencegah fraktur atau patah tulang dapat diterapkan setiap hari. Yang pertama, nutrisi dan sinar matahari. Tubuh pada dasarnya membutuhkan asupan kalsium yang cukup untuk kesehatan tulang. Sumber kalsium yang bisa Anda dapatkan seperti minum susu, yogurt, dan memakan keju. Dan yang terakhir, sayuran berdaun hijau gelap. Dan yang kedua, aktivitas fisik. Jika sering latihan menahan badan, semakin kuat dan padat pada tulang Anda. Latihan yang membuat Anda kuat misalnya berjalan, berlari melompat, atau latihan apapun yang dapat menggunakan atau menguatkan tulang. Dan yang ketiga yaitu adalah menopause. Menopause estrogen adalah hormon yang mengatur kalsium pada wanita. Hormon ini akan berkurang selama menopause yang membuat pengendalian kalsium jauh lebih sulit. Akibatnya,
wanita harus sangat berhati-hati pada tulangnya selama dan setelah menopause. Dan di sini ada cara mengobati patah tulang. Perawatan dan menggunakan patah tulang tergantung pada lokasi dan tipe patah tulang yang terjadi. Pertolongan pertama yang dapat Anda lakukan untuk membantu seseorang yang mengalami patah tulang adalah mencoba untuk menjaga posisi tulang mereka tetap stabil dengan tidak memindahkan pasien, kecuali bila diperlukan agar tidak terjadi cedera lebih lanjut. Baiklah, di sini saya akan menambahkan tips untuk membantu Anda mengurangi resiko osteoporosis setelah menopause. Yang pertama yaitu, jika kecanduan merokok, segera berhenti sama sekali. Dan yang kedua, lakukan latihan beban singkat setiap minggu. Yang ketiga, hindari alkohol. Dan yang keempat, hindari sering berjemur di bawah sinar matahari. Dan yang kelima, pastikan pola makan yang mengandung banyak kalsium. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.